Halo teman-teman, kalian pasti tahu banget belakangan ini sering banget orang-orang yang ngebahas tentang ChatGPT ya. Banyak yang khawatir tentang bagaimana nantinya kehilangan pekerjaan karena ChatGPT ya. Tapi sekarang kita akan coba untuk menggunakan ChatGPT sebagai alat untuk bantu mempermudah pekerjaan kita. Saat ini konteksnya kita sebagai developer, kita butuh rekan untuk develop aplikasi. Kita akan menggunakan ChatGPT untuk membuat aplikasi blog sederhana. Baik teman-teman, sekarang kita udah ada di depan layarnya ChatGPT ya teman-teman ya. Sekarang yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita akan nanya nih ke ChatGPT tentang arsitektur code yang harus kita gunakan untuk code service kita. Oh ya teman-teman, seolah-olah kita akan menggunakan Golang untuk membuat servisnya. Yang pertama, kita harus nanya tentang arsitektur code-nya. Oke, sekarang aku mau nanya ke ChatGPT. Nah, di sini ChatGPT memberikan rekomendasi tentang project structure yang harus aku gunakan. Di sini ada folder API, lalu di dalamnya ada juga nama-nama file yang harus ada. Kita tunggu sampai dia selesai untuk memberikan rekomendasi. Nah, selain dia memberikan rekomendasi tentang folder strukturnya, saya lihat di sini, ternyata ChatGPT juga memberikan penjelasan tentang folder-folder yang direkomendasikan oleh ChatGPT-nya tadi. Di sini teman-teman, tapi di sini juga dijelaskan bahwa struktur ini cuma contoh aja, kita harus memodifikasinya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kalau di sini teman-teman menganggap kalau struktur ini terlalu rumit, kita bisa memerintahkan ChatGPT untuk mempersimpel struktur foldernya. Aku di sini coba untuk make it simple. Nah, di sini dia memberikan lebih simple tentang folder strukturnya. Kita lihat saja, ada folder API, ada domain, ada infra, dan ada main.go. Nah, karena kita hanya membuat aplikasi yang sederhana, menurutku folder struktur seperti ini sudah sesuai dengan kebutuhan kita. Artinya, kita bisa menggunakan folder struktur ini. Nah, kalau kita udah fix nih untuk pakai folder struktur ini, sekarang kita akan mencoba untuk bertanya ke si ChatGPT tentang struktur database yang harus kita buat. Oke? Di sini goals-nya kita akan membuat service untuk blog yang mana kita bisa posting artikel dan ada comment section. Oke. Nah, di sini aku udah nanya ya teman-teman ya. Aku menanya tentang database strukturnya. Nah, di sini ChatGPT memberikan contoh database strukturnya. Dia memberikan contoh dua tabel, yaitu tabel post dan tabel comments. Nah, di sini tabel comments itu dia juga memberikan yang namanya foreign key untuk bisa nyambung ke tabel post. Di sini hubungannya adalah one to many. Artinya tabel post ini bisa memiliki banyak comments. Di sini juga dijelasin ya. Ya, ini menurutku sangat membantu banget ya. Kita bisa menggunakan ChatGPT sebagai rekan kerja. Oke. Sekarang kalau kita udah ada struktur folder dan kita udah ada contoh database-nya, terus kita mau nanya nih, kira-kira framework apa aja nih yang bisa kita gunakan untuk membuat REST API-nya. Oke, di sini aku nanya tentang framework yang bisa aku gunakan untuk membuat API. Di sini dia merekomendasikan Gin nomor 1, lalu dia juga ngasih tahu alasannya kenapa harus pakai Gin. Lalu yang kedua ada Echo, dia juga memberikan alasannya kenapa pakai Echo. Lalu yang ketiga ternyata merekomendasikan Fiber. Oke, nah di sini karena sudah direkomendasikan 3 framework ini, ternyata ada 4 ya frameworknya. Teman-teman bisa pilih saja sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah teman-teman, di sini ternyata ChatGPT sangat membantu sekali ya teman-teman ya. Kita bisa mendapatkan folder struktur, kita bisa mendapatkan database struktur, lalu menggunakan framework apa dan menggunakan ORM apa. Nah, artinya ChatGPT memang bisa digunakan sebagai rekan untuk coding.
ChatGPT memang sangat memudahkan developer untuk membuat aplikasi. Dia bisa memberikan penjelasan dan memberikan contoh sintak yang sesuai dengan apa yang kita request. Tapi sama seperti halnya alat masak nggak akan bisa membuat makanan sendiri. Harus ada yang mengoperasikannya. Begitupun ChatGPT. ChatGPT bukanlah apa-apa tanpa kita sebagai manusia yang mengoperasikannya. Baiklah, sampai sini dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe.